Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Fadilah Putra Wahyudi dengan NPM 23050400031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ya, sebenarnya ini mengembangkan dari web kelompok itu. Yang pertama, kita ke login, kita ke admin terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan dari page admin. Di dalam sidebar ini terdapat dashboard, manajemen user, manajemen device, sensor log. Kita ke manajemen user. Di sini saya sudah menambahkan manajemen usernya dari yang admin, operator, dan viewers. Kita akan tambahkan nama user, email, password, dan pilih role. Kita pilih ke admin. Kita simpan. Berhasil disimpan. Di sini tertampil afri@gmail.com dan role-nya admin. Sekarang kita edit. Kita ubah namanya. Kita update telah berhasil. Lalu kita akan menghapusnya. Dihapus dan berhasil. Di sini kita ke sidebar manajemen device. Kita tambahkan device, nama device, tipe device, lokasi, status nonaktif. Nah, di sini sudah tertampil. Mari kita edit. Sini kita edit. Kita update. Nah, sini telah terupdate. Lalu kita ke bagian sensor log. Di sini ada tampilan dari data sensor log. Kita coba tambahkan. Kita pilih device. Di sini kan sudah ada 2 device dari yang sebelumnya. Kita menambahkan device-nya. Pertama kita ke SP32, pilih user, semisal ini. Lalu pilih waktu tanggalnya, pilih today. Lalu nilai sensor kita acak saja. Status log, di sini ada normal, peringatan, dan kritikal. Kita pilih peringatan, lalu simpan. Nah, di sini sudah tertampil SP32, nama usernya Abta, waktunya tahun 2025, bulan 7, tanggal 21 di jam 8 malam. Di sini ada nilai sensornya 120, status log peringatan. Nah, di sini ada kolom komentar. Kita lihat salah satu yang telah terisi. Nah, di sini tertampil untuk komentarnya. Nah, jadi di website ini saya mengembangkan untuk komentar. Dan komentar itu kita bisa akses ke operator. Jadi si operator itu bisa menambahkan komentar lalu masuk ke admin. Baik, ini untuk tampilan admin. Kita sekarang ke tampilan operator.
Nah, di sini ada tampilan operatornya. Di sidebar ini memang di operator hanya ada 3, yaitu dashboard, lihat device, dan sensor lock. Kita ke lihat device. Nah, dari role operator kita hanya bisa melihat data device yang telah kita masukkan dari admin tersebut. Kita di sini tidak bisa mengubah apapun, jadi hanya bisa melihat untuk data device-nya. Lalu kita ke sensor lock. Nah, di sini di sensor lock itu kita bisa menambahkan locknya. Locknya itu bisa ditambahkan seperti yang ada di admin. Kita kembali saja. Nah, lalu di sini ada lihat komentar. Kita lihat di sini. Ini. Nah, kita akan bisa menambahkan komentar ketika kita login ke viewers. Jadi kita akan login ke viewers. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboard dari viewers. Nah, di sidebar ini hanya ada 3 dan di sini hanya bisa melihat dari device dan sensor lock. Kita lihat. Nah, di sini kita hanya bisa melihat device yang tersedia di bagian viewers yang telah ditambahkan oleh admin. Lalu kita lihat sensor lock. Nah, di sini kita ini bisa mengomentari data sensor lock tersebut. Ya, semisal ini. Tambahkan komentar. Kita kirim. Nah, lalu kita lihat di bagian admin. Nah, kita ke sensor lock. Kita ke sini. Nah, di bagian sini sudah tertampil komentarnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk tampilan di sini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai MVC tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan MVC yang ada di website saya tersebut. Pertama, kita ke model. Nah, di sini di device model ini, device model PHP ini mengambil tabel yang berada di database device model. Nah, public function get all ini mengambil seluruh data yang berada di device model. Lalu public function get by ID itu mengambil data sesuai yang berada di ID device model. Lalu ini public function insert ini mengambil data tertentu yang berada di tabel. Kemudian public function update, ketika kita mengupdate di sebuah database atau di sebuah website, nanti akan terupdate di database tersebut. Lalu public function delete untuk menghapus data yang berada di tabel device model. Lalu public function count all itu menghitung semua data yang berada di device model. Lalu ke komentar. Baik, di komentar ini di sini ada public function get by log.
ini mengambil semua data yang ada di log. Jadi di database, di tabel komentar model.php ini ada yang namanya sensor log. Nah, di situ saya mengambil, di situ data akan diambil dari sensor log. Lalu public function komentar ini untuk menambahkan komentar yang berada di sensor log melalui database. Lalu insert seperti yang tadi, mengambil data sesuai yang kita inginkan. Lalu public function tambah ini untuk menambah komentar di website yang saya buat. Lalu ini sama seperti yang di atas ini pengambilannya. Lalu sensor log model.php. Di sini ada public function get all. Ini mengambil semua data yang ada di sensor log model.php. Lalu di sini ada get by ID, mengambil data berdasarkan ID. Public insert, mengambil data yang ingin kita pilih. Public function update untuk mengupdate data. Public function delete untuk menghapus data. Lalu public function count all untuk menghitung semua data. User model, di sini ada public function get all, juga sama untuk mengambil semua. Get by ID berdasarkan ID. Insert untuk mengambil beberapa data. Update untuk mengubah sebuah data. Delete untuk menghapus data. Get by email, nah ini get by email ini mengambil data sesuai email yang kita cantumkan di database tersebut. Jadi hanya bisa mengambil di email, berdasarkan email. Lalu public function count all juga ya untuk pengambilan, perhitungan semua data yang ada di user model. Itu untuk mengenai model. Lalu kita ke controller. Out ini mengambil data dari model yang telah saya buat. Contoh pada ini, this load model user model, ini mengambil model pada user model. Ya, semua yang di sini diambil ke out.php. Lalu public function index out login, ini untuk kita login ke websitenya yang telah kita buat. Lalu ini public function login action, ini untuk menambahkan action button yang berada di website yang telah saya buat. Lalu password verify ini untuk memverifikasi password yang kita telah buat, seperti contoh password yang dibuat menggunakan MD5 atau password hash. Nah, itu diambil dari sini. Lalu public function logout ini untuk kita logout dari website yang saya buat. Kemudian dashboard.php ini untuk tampilan awal dashboard yang berada di website saya. Lalu device.php, di sini pada codingan ini kita akan menampilkan page device yang ada di website saya. Nah, di sini kita mengambil dari model device model yang berada di device model.php.
.php. Nah, ini public function create ini untuk kita membuat suatu role yang ada 3, yaitu role admin, role operator, role viewers. Lalu public function edit ini untuk mengedit data yang ada di user. Jadi kita bisa mengedit entah itu password kita, username kita, atau email kita. Lalu ini untuk mengupdate semua data user, baik admin, operator, atau view. Lanjut kita ke komentar log, komentar sensor log. Nah, di sini komentar ini kita mengambil model dari komentar model.php. Lalu kita tambahkan ini public function index, dan kita mengambil ke sensor log model. Nah, dari codingan ini itu saya kembangkan untuk viewers bisa mengomentari barang yang sudah saya sediakan. Jadi seperti ini public function comment, kita mengambil dari komentar model.php. Nah, di sini public function view. Jadi di website sebelumnya itu kan ada page yang hanya bisa kita lihat. Nah, di public function view ini kita hanya bisa melihat komentar-komentar yang telah dibuat oleh viewers, dan itu masuk ke operator dan admin. Untuk sensorlog.php itu kita mengambil modelnya di sensor log model, device model, user model. Seperti yang tadi, di sini kita bisa menambahkan, lalu bisa mengedit, bisa menghapus, dan bisa mengupdate yang ada di sensor log. Seperti kita akan mengupdate Arduino, waktu, atau apa. Nah, di sini untuk user. Nah, di sini user.php itu untuk menyimpan role-role yang kita telah buat, misal admin atau operator atau viewer. Nah, di sini bisa dilihat nama user, email, dan seterusnya. Baik, kita ke menu view. Nah, di sini di view itu ada out ini berisi login.php. Ini untuk membuat page berupa page login, yang di sini ada base URL untuk bootstrapnya yang ada di admin LTI. Lalu di sini ada dashboard ada admin dashboard.php untuk membuat tampilan dashboard seperti tulisan-tulisan yang ada di dashboard tersebut. Lalu index ini untuk tampilan yang ada di seluruh page yang di dashboard. Lalu operator dashboard itu untuk
role operator, lalu viewers untuk role viewers di masing-masing dashboard yang telah disediakan. Lalu kita ke device. Sini ada create. Ketika kita ingin menambahkan device. Nah, di sini ada tampilannya. Tampilan yang kita buat untuk device. Lalu edit, kemudian index. Lalu kita ke layout. Layout ini seperti kayak tampilan dari semuanya. Ada footer untuk bagian bawah, ada header untuk bagian tengah dan atas, dan sidebar untuk bagian samping untuk fitur-fiturnya. Lalu kita ke sensor lock. Di sensor lock ini terdapat tambah sensor lock, pilih device, pilih user, waktu lock, nilai sensor, status lock, normal peringatan atau kritikal, dan ada button simpan. Ini untuk komentarnya, detail komentar. Lalu ini untuk mengedit dari sensor lock. Ini untuk tampilan di bagian tambah lock. Lalu ini untuk komentar yang ada di viewers yang kita bisa tambahkan. Lalu ini view dari komentar yang telah dibuat di viewers. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.